Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurhayati Siregar, kami dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, saya Ibnu Abdul Zain dan rekan-rekan saya ada Nurlaila Meganis, Ilham Tristiazi, dan juga Putri Kurota Ayun. Di sini kami akan memaparkan materi tugas kami di materi sebelumnya. Ini adalah hasil analisa dari kelompok kami tentang analisis kasus operasional dan strategis PT Boga Sejahtera. Agenda dan ringkasan studi kasus ada bagian 1 tentang perencanaan laba, bagian 2 evaluasi efisiensi, bagian 3 keputusan strategis, dan soal 2 analisis lanjutan. Untuk bagian 1 perhitungan break even point. Di sini ada data parameter produk EcoWrap. Harga jual itu Rp5.000 per unit, biaya variabel Rp3.000 per unit, margin kontribusi Rp2.000 per unit, lalu dan yang terakhir itu ada biaya tetap bulanan 40 juta. Di sini ada 20.000 unit untuk BNP dalam volume penjualan dan juga ada 100 juta rupiah untuk BNP dalam nilai rupiah salesnya. Untuk bagian 1 evaluasi target laba 20 juta. Untuk perhitungan penjualannya di sini untuk mencapai laba operasional sebesar 20 juta rupiah per bulan. Volume penjualan yang dipersyaratkan dihitung sebagai berikut. Di sini ada target sales. Tadi ada FC. Biaya tetap bulanan ditambah target laba lalu dibagi dengan margin kontribusi per unit. Dihasilkan 40 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah dibagi 2.000. Maka hasilnya 30.000 unit per bulan. Target penjualan rupiahnya di sini ada 30.000 unit dikali Rp5.000 jadi 150 juta rupiah per bulan. Nah, apakah target ini realistis? Tentunya sangat realistis karena target 30.000 unit per bulan ini hanya menyerap 60% dari target kapasitas penjualan awal manajemen, yaitu 50.000 unit per bulan. Nah, untuk target margin of safety atau MOS itu sebesar 30.000 unit atau sama dengan 60% atau juga setara dengan 150 juta rupiah dibanding target kapasitas awal yaitu 50.000 unit yang memberikan ruang aman operasional yang memadai. Nah, kemudian di sini ada bagian 2 yang akan dibacakan oleh rekan saya berikutnya. Dipersilakan untuk Kak Ilham. Kak Ilham, mohon maaf, waktu ini mic-nya masih mati. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Ilham, bagian 2, evaluasi varian bahan baku Juni. Iya, siap Ikno. Kita masuk ke bagian selanjutnya, ke bagian 2 ya. Yang pertama kita bahas dulu yang ditampilkan di slide, yaitu ada produksi pada bulan Juni ada 48.000 unit, kebutuhan standarnya itu ada 9.600 kg. Untuk pemakaian aktual ada 10.000 kg, di harga standarnya itu ada Rp10.000 per kilogram dan harga aktualnya itu ada Rp10.000, Rp10.500 per kilogram. Kemudian di total variance itu didapatkan hasil 9 juta. Itu unfavorable, tidak menguntungkan ya. Pada bagian ini
evaluasi efisiensi penggunaan bahan baku selama bulan Juni. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah biaya bahan baku yang terjadi sesuai dengan standar perusahaan atau tidak. Kemudian kita membandingkan antara standar dan realisasi untuk produksi sebanyak 48.000 unit. Kebutuhan bahan baku menurut standar adalah 9.600 kg. Oh, telepon. Namun pada kenyataannya adalah perusahaan menggunakan 10.000 kg sehingga terdapat kelebihan penggunaan bahan baku sebesar 400 kg. Astagfirullah. Kemudian dari sisi harga standar yang ditetapkan perusahaan adalah Rp10.000 per kilogram, sedangkan harga aktual yang dibayar mencapai Rp10.500 per kilogram karena adanya kenaikan harga di pasar. Masih Dina, ini masih itu. Kita masuk ke MPV ya, atau Material Price Variance, digunakan untuk mengukur selisih biaya akibat perbedaan harga bahan baku. Karena harga aktual lebih tinggi Rp500 per kilogramnya dari harga standar. Kemudian juga jumlah yang dibeli atau digunakan itu sebanyak 10.000 per kilogram, maka terjadi MPV atau Material Price Variance yang tidak menguntungkan sebesar Rp5 juta. Kemudian ada Material Quantity Variance atau MQV, itu digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan bahan baku. Dikarenakan penggunaan aktual mencapai 10.000 kg, sedangkan standar hanya 9.600 kg. Ini terdapat kelebihan ya penggunanya itu sebesar 400 kg dengan harga standar yang didasari itu Rp10.000 per kilogram. Kemudian muncul MQV atau Material Quantity Variance yang tidak menguntungkan sebesar 4 juta. Jadi untuk di kesimpulannya ini, total variance ini tidak menguntungkan sebesar 9 juta atau unfavorable yang berasal dari dua sumber, yaitu kenaikan harga bahan baku sebesar 5 juta dan pemborosan penggunaan bahan baku sebesar 4 juta. Dilanjut, Aikno. Ya. Kita masuk ke evaluasi argumen manajer produksi. Setelah tadi mengetahui ya adanya varian sebesar 9 juta rupiah, kemudian berikutnya adalah menentukan siapa yang bertanggung jawab atas varian tersebut. Kita di ini dulu ya, dukungan parsial dulu. Untuk di dukungan parsial ini, argumen manajer produksi dapat didukung sebagian. Hal ini karena kenaikan harga plastik daur ulang memang disebabkan oleh kondisi pasar yang kelangkaan pasokan, sehingga berada di luar kendali langsung bagian produksi. Oleh karena itu, varians harga sebesar 5 juta rupiah lebih tepat menjadi tanggung jawab bagian pengadaan atau purchasing. Kemudian kita ke bagian yang sebelahnya itu tanggung jawab internal atau pemborosan. Manajer produksi tidak dapat diterima sepenuhnya. Argumen dari manajer produksi tidak diterima dari hasil analisis ditemukan adanya penggunaan bahan baku berlebihan sebanyak 400 kg seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Pemborosan ini menghasilkan MQV tidak menguntungkan sebesar 4 juta rupiah dan merupakan tanggung jawab operasional sebagian produksi. Akhir dari bagian masih itu. Nah, jadi kesimpulan ini adalah manajer produksi tidak bisa sepenuhnya disalahkan, tapi juga tidak bisa sepenuhnya dibebaskan dari tanggung jawab. Kenaikan harga bahan baku berasal dari faktor eksternal, sedangkan pemborosan penggunaan bahan baku berasal dari faktor internal produksi. Silakan dilanjut ke selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Kak Ilham. Selanjutnya boleh dilanjutkan untuk Kak Putri. Waktu dan tempat dipersilakan, Kak.
Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Untuk selanjutnya kita masuk ke keputusan make or buy atau keputusan strategis, yaitu komponen tutup kemasan sebaiknya diproduksi sendiri atau dibeli dari pemasok. Analisis ini dilakukan untuk kebutuhan sebanyak 5.000 unit per bulan. Jika perusahaan memproduksi sendiri, biaya relevan per unit terdiri dari bahan baku langsung sebesar 400, tenaga kerja langsung 250, dan BOP variabel itu 100. Sedangkan BOP yang tetap yang dialokasikan sebesar 150 dianggap tidak relevan dalam keputusan ini sehingga diabaikan. Dengan demikian, total biaya relevan untuk memproduksi sendiri adalah 750 per unit. Sementara itu, harga yang ditawarkan pemasok adalah 800 per unit. Jadi, memproduksi sendiri lebih murah sebesar 50 per unit. Untuk volume 50.000 unit, penghematan unit roda mencapai 2,5 juta per bulan atau sekitar 30 juta per tahun. Oleh karena itu, berdasarkan analisis biaya relevan, PT Boga Sejahtera lebih baik memproduksi sendiri, yaitu komponen tutup kemasannya. Baik, lebih lanjut untuk slide selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu pertimbangan investasi kapasitas plus 20%, yaitu rencana peningkatan kapasitas produksi sebesar 20%. Nah, ini menjawab untuk soal 2 untuk nomor yang pertama, yaitu yang pertama adalah serapan pasar. Perusahaan harus memastikan bahwa permintaan terhadap produksi EcoWatt benar-benar dapat meningkat hingga sekitar 60.000 unit per bulan. Lalu yang kedua adalah struktur biaya tetap. Perusahaan perlu melihat apakah ekspansi membutuhkan pembeli mesin baru yang akan meningkatkan biaya tetap atau apakah kebutuhan tambahan kapasitas masih dapat dipenuhi melalui lembur. Yang ketiga itu ketersediaan bahan baku. Jika kapasitas meningkat, kebutuhan plastik daur ulang juga meningkat. Karena sebelumnya sudah terjadi masalah kelangkaan bahan baku, perusahaan perlu memastikan pasokan sekitar 12.000 kg per bulan dapat terpenuhi. Terakhir adalah mempertahankan margin of safety pada tingkat yang aman agar perusahaan tetap mampu menghadapi perubahan kondisi pasar. Baik, sekian untuk slide selanjutnya. Boleh dilanjut oleh Kak Nurlaila Meganis. Baik, terima kasih Kak Putri untuk waktu dan tempatnya. Untuk Kak Nurlaila, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Ikno. Saya izin menjelaskan soal yang kedua, bagian 2, yaitu langkah perbaikan operasional MQV. Yang pertama, di sini ada SOP dan pelatihan operator, yaitu menyusun standar operating producer atau SOP percetakan daur ulang yang ketat serta melatih operator mesin guna menekan angka scrap atau waste produksi. Lalu yang kedua ada preventive maintenance mesin, yaitu melakukan perawatan dan kalibrasi mesin pencetak secara berkala, agar tidak terjadi deviasi ketebalan plastik atau kerusakan produk akibat kegagalan mesin. Lalu yang ketiga ada quality control bahan baku, yaitu perusahaan menerapkan standar pemeriksaan kualitas bahan baku plastik daur ulang yang masuk dari supplier sebelum diproses di lini produksi. Lalu yang selanjutnya, risiko mempertahankan produk internal. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama ada bottleneck dan keterbatasan kapasitas intern, yaitu jika permintaan ESO-WRAP melonjak melebihi 50.000 unit, lini produksi internal tutup kemasan dapat menghambat kecepatan pemenuhan pemesanan. Lalu yang kedua, ada risiko breakdown mesin internal, yaitu ketergantungan penuh pada fasilitas internal tanpa backup supplier eksternal membuat risiko kemacetan produksi sangat tinggi jika terjadi kerusakan mesin mendadak. Lalu yang ketiga, inflasi biaya bahan dan tenaga kerja internet, yaitu kenaikan harga bahan baku lokal atau UMR di masa depan dapat menaikkan biaya relevan internal melebihi angka penawaran luar. Maaf, diralat. Tadi maksudnya inflasi biaya bahan dan tenaga kerja internal, bukan internet.
Lalu yang terakhir ada kebijakan usang dan inovasi teknologi pemasok, yaitu perusahaan pemasok spesialisasi mungkin mengadopsi teknologi manufaktur baru yang jauh lebih efisien, membuat biaya beli eksternal berpotensi turun signifikan di masa depan. Lalu di soal selanjutnya, proyeksi pertumbuhan laba 25%. Perhitungan target penjualan baru yaitu di sini ada laba target sebesar 20 juta per bulan. Target laba baru plus 25% di sini ada 25 juta ribu per bulan. Lalu biaya tetap FC yaitu ada 40 juta ribu. Lalu ada margin kontribusi CM yaitu ada 2.000 per unit. Maaf kalau Dan ini mungkin 40 juta ya. Iya, 40 juta. Maaf. Lalu target volume yaitu unit memiliki rumus. Di sini rumus target volume unit ada 40 juta ditambah 25 juta dibagi 2.000 sama dengan 32.500. 32.500 unit adalah target sales bulanan baru. Di sini kelayakannya target 32.500 unit ini sangat realistis karena hanya menggunakan 65% dari kapasitas target awal, yaitu 50.000 unit per bulan. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga ya, untuk Ibu Nurhayati Siregar. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dari kami atau menyinggung pihak manapun. Mohon dimaafkan. Sekian dari pemaparan materi kami. Kami ucapkan terima kasih.